Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah aku. Namaku Maya. Sejak rumah ini hanya menyisakan satu nama di papan pintu, aku belajar banyak hal. Cara bangun pagi tanpa disapa, cara makan malam tanpa obrolan, dan cara menata rumah agar tanpa hidup meski hatiku sering kosong. Orang-orang bilang aku kuat. Mungkin benar. Tapi kekuatan pun punya batas. Terutama saat malam datang terlalu pelan. Galon air di dapur berdiri seperti saksi bisu rutinitas. Berat, dingin, dan selalu mengingatkanku bahwa ada hal-hal yang seharusnya dikerjakan berdua. Sebenarnya aku bisa mengangkatnya jika kupaksa. Aku pernah melakukannya. Tapi sejak beberapa waktu terakhir, aku memilih tidak. Bukan karena tubuhku tak sanggup, melainkan karena hatiku mencari alasan. Alasan kecil agar ada seseorang yang singgah. Sore itu, dari balik jendela, kulihat Raka melintas di ujung gang. Wajahnya lelah, langkahnya pasti. Pemuda tetangga yang jarang banyak bicara, tapi selalu sopan. Entah sejak kapan aku mulai memperhatikan jam pulangnya. Tanganku spontan merapikan jilbab. Meski tak perlu, aku membuka pintu dan memanggilnya dengan suara pelan. Dibuat-buat seperti orang yang benar-benar kehabisan tenaga. "Mas, galonnya berat. Bisa tolong?" Ia menoleh, tersenyum singkat, lalu masuk. Tanpa banyak tanya, ia mengangkat galon dan memasangnya dengan cekatan. Aku berdiri di dekat dapur, memperhatikan gerakannya. Ada ketenangan yang sulit kujelaskan, bukan karena galon terpasang, melainkan karena rumah ini terasa berisi lagi. Ada suara langkah, ada jeda, ada kehadiran. Saat ia hendak pergi, aku menyuguhkan segelas air. Bukan basa-basi, hanya alasan agar waktu berhenti sedikit lebih lama. Kami bertukar kalimat sederhana, tentang cuaca, tentang kerja. Tidak ada yang istimewa. Namun di antara kata-kata itu, aku merasakan sesuatu yang hangat dan akrab, seperti sinar matahari sore yang tak menyilaukan. Aku tersenyum saat ia pamit. Senyum yang kutahan sedetik lebih lama dari seharusnya. Bukan undangan, hanya isyarat kecil dari seseorang yang tidak ingin buru-buru kembali pada sunyi. Raka membalas dengan anggukan singkat, lalu melangkah pergi. Namun setelah pintu tertutup, aku masih berdiri di sana, mendengarkan langkahnya menjauh. Malam itu, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak sekaligus lega. Aku menunggu, bukan galon berikutnya, bukan sore berikutnya, melainkan kehadiran. Dan di dapur yang rapi itu, aku mengakui pada diriku sendiri bahwa alasan yang kuciptakan bukanlah kebohongan. Ia adalah kebutuhan yang selama ini kututup rapat. Sejak sore itu, aku mulai menyadari betapa mudahnya sebuah kebiasaan lahir dari hal kecil. Galon yang kosong seakan lebih cepat memberi tanda. Atau mungkin aku yang lebih peka menghitung hari. Aku tak pernah mengatakannya pada siapapun. Tapi jam pulang Raka perlahan menjadi penanda waktuku sendiri. Seperti matahari yang condong tanpa perlu diumumkan. Aku menunggu tanpa menunggu. Menyibukkan diri dengan menyapu halaman, menata ruang tamu, menyeduh teh yang tak selalu kuminum. Ketika langkah itu akhirnya terdengar di ujung gang, dadaku mengendur. Aku memanggilnya lagi, dengan nada yang sama, tenang, wajar, tidak berlebihan. "Mas, galonnya habis lagi." Raka datang seperti biasa. Ia mengangkat, memasang, lalu berdiri sejenak. Aku menyodorkan teh. Kali ini ia menerimanya. Kami duduk. "Hanya sebentar," katanya. Namun sebentar itu cukup untuk membuat ruang di antara kami terasa lebih akrab. Ada jeda yang nyaman, tidak dipaksa oleh percakapan panjang. Suatu hari ia menawarkan uang. Mungkin karena tak ingin merepotkan. Mungkin karena merasa ini sudah terlalu sering. Aku menolak, kali ini dengan senyum yang lebih tegas. Bukan karena tak butuh, melainkan karena aku takut. Takut jika uang masuk, maka semua yang samar akan berubah menjadi jelas. Dan aku belum siap memberi nama pada apapun. "Anggap saja tetangga," kataku pelan. Ia mengangguk, seolah mengerti, meski tak bertanya lebih jauh. Percakapan kami mulai melebar. Tentang hujan yang turun tanpa jadwal, tentang kerja yang kadang melelahkan,
tentang kampung yang pelan-pelan berubah. Aku mendengarkan caranya bercerita. Tenang, tidak banyak keluhan. Ia mendengarkan caraku diam, dan entah bagaimana, itu cukup. Aku tak menceritakan masa lalu. Tidak juga tentang malam-malam panjang yang sering kutemani sendiri. Namun ada empati yang hadir tanpa perlu pengakuan. Aku mulai menyadari jarak di antara kami menyempit. Bukan karena kami mendekat secara fisik, melainkan karena ada rasa percaya yang tumbuh. Aku merasa aman bercerita sedikit lebih banyak. Ia merasa nyaman tinggal sedikit lebih lama. Teh kadang berganti kopi. Sore kadang menjelma malam. Namun di sela kehangatan itu, ada kehati-hatian yang kupelihara. Aku tidak ingin melangkah terlalu cepat. Aku tahu betul bagaimana rasanya kehilangan. Dan aku tak ingin kehadiran ini berubah menjadi sesuatu yang rapuh karena tergesa. Suatu sore, saat ia pamit, aku berdiri lebih dekat dari biasanya. Bukan disengaja. Atau mungkin memang disengaja tapi kubungkus dengan alasan kecil. Kami saling tersenyum. Senyum yang tak lagi canggung. Ketika pintu tertutup, aku menyadari bahwa kebiasaan ini telah menempati ruang di hariku. Malam itu, aku tak lagi sekadar menunggu kehadiran. Aku menimbang perasaanku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku mengizinkan diriku mengakui. Ada jarak yang menyempit, dan aku tidak ingin menjauhinya. Malam itu datang tanpa rencana. Hujan turun pelan sejak sore, membuat gang terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku sudah menyiapkan teh, meski galon belum sepenuhnya kosong. Kebiasaan baru seringkali tak membutuhkan alasan yang kuat, cukup perasaan yang menuntun. Raka datang sedikit lebih lambat. Bajunya basah, rambutnya lembab. Aku menyodorkan handuk kecil tanpa berkata apa-apa. Ia menerimanya dengan anggukan, lalu duduk di kursi dekat jendela. Rumah ini temaram. Lampu sengaja kupilih yang tak terlalu terang. Aku tak tahu sejak kapan aku mulai memperhatikan cahaya. Galon terpasang, seperti biasa. Namun tak ada yang terburu-buru. Kami duduk berhadapan, ditemani suara hujan dan jam dinding yang berdetak pelan. Aku berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang tanaman di halaman, tentang tetangga yang pindah. Ia mendengarkan, sesekali tersenyum. Keheningan di antara kami tidak canggung. Ia seperti selimut tipis yang menghangatkan. Listrik tiba-tiba padam. Aku terkejut kecil, lalu bangkit mengambil lampu cadangan. Cahaya kuning menyebar lembut, membentuk bayangan yang bergerak perlahan di dinding. Aku kembali duduk. Jarak kami sedikit lebih dekat dari biasanya. Bukan karena sengaja, mungkin karena kursi yang bergeser, mungkin karena malam yang mendorong. Aku mulai bicara tentang sepi. Tidak panjang, tidak berlebihan. Hanya potongan kecil, tentang malam yang terasa panjang, tentang rumah yang kadang terlalu diam. Aku tak menatapnya saat bicara, seolah kata-kata itu lebih aman jika dilepas tanpa tatapan. Saat aku meraih cangkir, jariku menyentuh tangannya. Sentuhan singkat, sangat singkat, tapi aku tidak menariknya. Aku menahan napas, menunggu reaksi yang tidak datang dalam bentuk kata-kata. Ia juga tidak bergerak, hanya keheningan yang menguat, seakan memberi ruang untuk kejujuran yang tak perlu diucapkan. Aku menatapnya. Tatapan kami bertemu. Tidak ada keberanian yang dipaksakan. Tidak ada janji yang digantungkan. Hanya pemahaman sunyi bahwa batas yang selama ini terjaga mulai kabur. Dan anehnya, aku tidak takut. Hujan di luar semakin pelan. Lampu cadangan berkedip kecil. Aku menyadari betapa jarang aku merasa setenang ini. Bukan karena ada seseorang di depanku, melainkan karena aku mengizinkan diriku untuk jujur, bahwa aku rindu ditemani, bahwa aku lelah selalu kuat. Raka berdiri, seolah hendak pamit. Aku juga berdiri, refleks. Jarak kami kini cukup dekat untuk membuat napasku terasa. Aku melangkah setengah langkah ke samping, memberi ruang, atau mungkin menutupnya. Aku sendiri tak yakin. Tak ada yang terjadi malam itu. Setidaknya tidak dalam bentuk yang mudah diceritakan. Namun saat pintu akhirnya tertutup dan hujan berhenti, aku tahu sesuatu telah berubah. Bukan di luar, melainkan di dalam diriku. Kejujuran kecil telah terucap tanpa suara,
dan aku membiarkannya tinggal. Aku masih berdiri di dekat pintu ketika Raka mengucapkan pamitnya. Kata itu terdengar ringan, seolah malam ini sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun tubuhku mengatakan hal lain. Tanganku berada di gagang pintu, tapi aku tidak segera membukanya. Ada jeda kecil yang terasa panjang, seperti napas yang tertahan. Lampu cadangan masih menyala temaram. Bayangan kami berdua jatuh di dinding, saling berdekatan meski kami belum bergerak. Aku menyadari detak jam dinding lebih keras dari biasanya, seolah mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, dengan atau tanpa keputusanku. Aku menoleh ke arahnya. Tatapannya tenang, tidak menuntut, tidak mendesak. Justru ketenangan itu yang membuat dadaku bergetar. Aku tahu, jika aku membuka pintu saat itu juga, semuanya akan kembali rapi dan aman. Aku akan sendirian lagi, seperti biasa. Dan aku juga tahu, jika aku menutup pintu, ada risiko yang harus kuterima. Aku mematikan lampu utama, menyisakan cahaya kecil. Bukan isyarat yang jelas, hanya perubahan kecil pada suasana. Raka tidak bergerak. Ia menunggu, dan untuk pertama kalinya, aku merasa dihormati oleh penantian itu. Pintu kututup perlahan. Bukan dengan tergesa, bukan pula dengan rasa bersalah. Hanya gerakan pelan yang menandai pilihanku. Di balik pintu itu, dunia luar tetap ada, lengkap dengan penilaian dan kebisingannya. Di dalam rumah ini, hanya ada keheningan yang kupilih sendiri. Kami duduk kembali. Kali ini lebih dekat. Tidak ada percakapan panjang. Kata-kata terasa tak lagi diperlukan. Aku menyadari napasku yang lebih pendek. Hangatnya ruang di antara kami. Ada sentuhan ringan di punggung tanganku, di bahuku, seperti memastikan bahwa aku baik-baik saja. Aku mengangguk kecil, memberi izin tanpa suara. Malam berjalan pelan. Jam dinding entah sejak kapan tak lagi kudengar. Aku tidak menghitung detik. Aku hanya merasakan kehadiran, tenang, dewasa, tanpa tergesa. Apa yang terjadi di antara kami bukan sesuatu yang perlu dirinci. Tidak ada adegan yang perlu dipamerkan. Cukup diketahui bahwa aku merasa dilihat, didengarkan, dan tidak sendirian. Aku tidak merasa kehilangan kendali. Justru sebaliknya, aku merasa memegang kendali atas diriku sendiri. Aku memilih, aku menerima. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku tidak menghakimi diriku karena membutuhkan kehangatan. Menjelang dini hari, hujan berhenti sepenuhnya. Rumah ini kembali sunyi. Tapi sunyi yang berbeda, lebih ramah, lebih lembut. Aku berdiri di dekat jendela, memandangi gang yang basah. Ada rasa tenang yang menetap, seperti keputusan yang akhirnya menemukan tempatnya. Malam itu tidak menjanjikan apapun tentang esok hari. Tidak ada kata, harus, atau nanti. Namun aku tahu satu hal dengan pasti. Pintu yang kututup malam ini adalah pintu yang kupilih sendiri. Dan di baliknya, aku mengizinkan diriku untuk hidup seutuhnya, tanpa rasa bersalah. Pagi datang tanpa suara yang mengejutkan. Tidak ada alarm yang terburu-buru. Tidak ada kegelisahan yang biasanya menyelinap begitu mata terbuka. Cahaya matahari masuk pelan lewat selat tirai, membuat ruang tamu tampak lebih hangat dari biasanya. Aku terbangun dengan perasaan yang asing, tenang, utuh, dan tidak tergesa menilai apapun. Aku menuju dapur, menyeduh kopi dengan gerakan yang lebih pelan. Galon berdiri di sudut, terpasang rapi seperti biasa. Namun pagi ini, keberadaannya terasa berbeda. Ia bukan lagi simbol beban, melainkan penanda kebiasaan yang entah sejak kapan berubah makna. Aku tersenyum kecil, menyadari betapa hal sederhana bisa menjadi pintu bagi perubahan yang besar. Raka bangun tak lama kemudian. Kami saling menyapa dengan nada yang wajar, seolah pagi ini hanyalah kelanjutan dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada pembicaraan tentang malam tadi, tidak ada penjelasan, tidak juga penyesalan. Keheningan di antara kami terasa ringan, keheningan yang tahu tempatnya. Kami sarapan sederhana. Aku menyiapkan nasi hangat dan telur. Ia membantu membereskan tanpa diminta. Gerakannya tidak canggung, seolah rumah ini telah lama ia kenal.
Aku memperhatikan hal-hal kecil, caranya menyeduh kopi, caranya duduk tanpa mengganggu ritmeku. Hal-hal kecil itu, ternyata, lebih meyakinkan daripada janji besar. Ketika ia pamit, tidak ada jarak yang kikuk, tidak ada raut yang berubah. Kami hanya bertukar senyum dan kembali ke rutinitas masing-masing. Pintu tertutup, namun kali ini aku tidak berdiri lama di baliknya. Aku kembali ke dapur, menata piring, lalu duduk sejenak menikmati pagi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Raka tetap datang membantu Galon, tapi tidak selalu dengan alasan yang sama. Kadang ia datang membawa cerita singkat, kadang hanya singgah sebentar. Aku tidak menunggu dengan cemas, dan ia tidak datang dengan kewajiban. Semuanya mengalir, tanpa label yang memberatkan. Aku belajar sesuatu tentang diriku sendiri, bahwa kedekatan tidak selalu harus diumumkan, dan kehangatan tidak selalu menuntut kepastian. Ada kebahagiaan dalam kesederhanaan, dalam tawa singkat, dalam diam yang nyaman, dalam kehadiran yang tidak menekan. Tentu ada saat-saat aku merenung tentang apa arti semua ini, tentang bagaimana orang bisa menilai. Tapi setiap kali pikiran itu datang, aku kembali pada perasaan yang kurasakan. Aku tidak disakiti, dan aku tidak menyakiti. Aku memilih dengan sadar, dan itu membuatku tenang. Sore itu, saat matahari kembali condong, aku berdiri di ambang pintu, memandangi gang yang sama. Raka melintas dan tersenyum. Aku membalasnya. Tidak ada panggilan, tidak ada isyarat berlebihan. Hanya pengertian yang tumbuh pelan, seperti kebiasaan baru yang menemukan tempatnya. Dan di tengah rutinitas yang sederhana itu, aku menyadari bahwa hidupku tidak kembali seperti semula. Ia bergerak maju, tenang, dewasa, dan kupilih sendiri. Waktu mengajarkanku satu hal yang tak pernah benar-benar kupahami sebelumnya. Hidup tidak selalu menuntut penjelasan. Ada peristiwa yang cukup dijalani, ada kedekatan yang cukup dirawat tanpa harus diumumkan. Aku belajar itu perlahan, seiring hari-hari yang kembali menemukan ritmenya. Raka tetap menjadi bagian dari keseharianku, namun tidak dengan cara yang mencolok. Kami tidak membuat janji besar, tidak pula menyusun rencana yang terlalu jauh. Kami menjaga batas, bukan karena takut, melainkan karena saling menghormati. Aku menghargai caranya datang tanpa menuntut, dan ia menghargai caraku memilih kapan membuka ruang dan kapan menutupnya kembali. Di luar rumah ini, hidup berjalan seperti biasa. Tetangga menyapa, pagi berganti sore. Gang kecil itu tetap ramai oleh langkah orang-orang yang membawa urusan masing-masing. Tak ada gosip yang perlu kutanggapi, tak ada cerita yang perlu kubenarkan. Aku berdiri di tengah semua itu dengan tenang, karena aku tahu apa yang kupilih. Ada hari-hari ketika Raka tidak datang. Ada hari-hari ketika aku sibuk dengan diriku sendiri. Anehnya, jarak itu tidak membuatku gelisah. Aku merasa utuh, tidak menggantungkan kebahagiaan pada satu kehadiran. Dan ketika kami bertemu kembali, tidak ada beban yang harus diangkat. Selain Galon, tentu saja, yang kini lebih sering menjadi simbol kebiasaan lama daripada alasan utama. Aku sering merenung di sore hari, duduk di dekat jendela, memandangi cahaya yang jatuh miring ke lantai. Aku mengingat diriku yang dulu, perempuan yang menutup pintu rapat-rapat karena takut disakiti lagi. Kini, aku tidak membuka pintu selebar-lebarnya, tapi aku juga tidak menguncinya. Aku memilih posisi di tengah, cukup terbuka untuk merasakan, cukup tertutup untuk menjaga diri. Jika ada yang bertanya apa arti semua ini bagiku, aku akan menjawab sederhana. Ini adalah caraku bertahan hidup dengan jujur, tanpa drama, tanpa pembenaran berlebihan. Aku tidak mencari pengganti, tidak pula menghapus masa lalu. Aku hanya memberi ruang pada masa kini. Aku tahu, suatu hari nanti, semuanya bisa berubah. Kehidupan selalu bergerak. Namun hari ini, aku berdiri dengan keyakinan bahwa pilihan yang kuambil adalah pilihanku sendiri, dibuat dengan sadar, dijalani dengan dewasa.